Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya lanjutkan tentang tutorial tentang penanganan bank soal atau question bank. Bapak Ibu sekalian, bank soal itu selalu dimiliki di setiap website mata kuliah. Jadi mata kuliah itu akan memiliki bank soal masing-masing. Nah, untuk masuk ke menu bank soal, Bapak Ibu bisa klik di course setting ini, kemudian ini klik paling bawah more ya, dan kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada question bank. Ada 4 menu dari submenu dari question bank, yakni question, kategoris, import, dan export. Nah, apa fungsi dari setiap ini? Ketika diklik, kita awali dengan yang kategoris dulu Bapak Ibu. Jadi kategoris ini digunakan untuk membuat kategoris dan sub-sub kategori dari suatu bank soal, karena pada dasarnya bank soal adalah storage atau penyimpan soal, di mana umumnya penyimpan itu kan memiliki, kalau file itu kan ada folder, subfolder, dan seterusnya. Maka pengorganisasian bank soal itu disebut dengan kategori sini Bapak Ibu, sehingga kita bisa masuk ke kategoris dengan mengklik kategoris. Ya, ini menunjukkan folder-folder di dalam mata kuliah Bapak Ibu. Jadi ini di bawah ini ada banyak folder ini karena saya sebagai admin di MMP ini, maka memungkinkan untuk membuat kategori itu di sistem ya, di sistem secara sehingga memungkinkan ini. Tapi kalau role kita sebagai dosen biasa, maka yang ada di setiap mata kuliah ini. Jadi kita lihat saja di mata kuliahnya yang paling atas ini menunjukkan nama dari penyimpan soal di mata kuliah ini. Jadi namanya adalah default for lingkungan terkendali, ini nama mata kuliahnya. Ini, dan ini sudah ada 3 soal. Ini menunjukkan tanda kurung 3 di belakang ini adalah 3 yang sudah saya buat pada tutorial sebelumnya Bapak Ibu. Baik, untuk membuat kategori, kita bisa klik di bagian bawah ini, ada menu add kategori Bapak Ibu. Setelah di scroll ke bawah, Bapak Ibu temukan add kategori. Dan kemudian ini induk kategorinya adalah defaultnya adalah tadi yang default for lingkungan pertanian terkendali. Dan kita bisa mulai membuat anak dari ini, ada di bawah default ini kita bisa membuat nama kategori atau mungkin folder, itu bebas memberi nama. Ini misalkan saya buat saja nama kategorinya adalah UTS misalnya Bapak Ibu, maka langsung kita klik add kategori di bawah ini. Kan ini sudah terbentuk, jadi di bawah ditunjukkan dengan bullet seperti ini. Ini berarti anak dari yang ini. Kita bisa menambahkan lagi kategori. Kita scroll ke bawah lagi, tetap induknya ini misalkan yang UTS UAS misalnya. Kita add lagi, ada UAS di sini. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa buat juga yang ada di dalam folder ini. Misalkan di dalam UAS itu ada, kita beri juga, kalau ingin membuat di dalam UAS ya kita pilih ini yang UAS, yang UAS. Ya, misalkan ini ada kategori namanya soal hitungan misalnya, add kategori. Ya, ini ada tambahan soal hitungan. Kalau mau menambah lagi ya boleh, misalkan soal
Ini kita pilih di dalam UAS. Ya, kemudian kita add kategori. Begitu seterusnya sehingga Bapak Ibu bisa mulai membuat kategori itu secara bebas dan terserah Bapak Ibu membuat struktur ini sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita itu tentang kategori. Nah, sekarang kita bisa mulai mengisi soalnya di setiap di kategori yang kita inginkan. Itu kita kembali ke bank soal, ke menu bank soal tadi. Menu bank soal ada di itu saya kembali aja ke mata kuliahnya, kemudian sambil menghafal Bapak Ibu untuk kembali ke bank soal tadi ini. Dari kategori sudah kita buat, sekarang kita mungkin bisa mulai membuat question. Jadi submenu question ini digunakan untuk membuat soal, ya, seperti halnya ketika kita membuat soal tadi. Nah, ini kalau kita mau membuat kita menambahkan, ya kita tinggal create new question. Kita ingin membuat di folder yang lain, kita buat di folder yang lain juga. Ya, kita klik pilihan foldernya, kan defaultnya adalah ini. Ya, folder misalkan kita ingin membuat soal hitungan di sini, maka kan masih kosong di dalam dengan itu. Kita bisa mulai membuat soalnya, create new question, itu persis sama dengan tadi tutorial sebelumnya. Jadi kita ingin jenis soalnya apa, nah baik ini sekaligus saya akan mencontohkan jenis soal yang lain. Jadi sekarang kita buat contoh short answer Bapak Ibu, itu jawaban singkat. Dalam soal hitungan ini kita ingin membuat jenis soal singkat di 0, namanya boleh sama dengan tadi karena ini ada di folder yang berbeda, maka tidak masalah. Dan di 01 di sini juga boleh. Nilai X pada persamaan ini dua X kuadrat. Nah, kita ingin memulai 2X kuadrat plus min 200 sama dengan 0 misalnya. Oke, kalau ini jawabannya 2 kuadrat 400, jawabannya 10 ya Bapak Ibu, ini adalah jawaban 10. Sehingga jawaban itu yang tipe soal ini kita tulis di sini Bapak Ibu. Bisa ditulis 10, ini 100. Langsung save change. Jadi kunci jawaban ini adalah 100 tadi. Karena dan nilai 100 itu baru dasarnya adalah ya jawabannya 10 ya maksud saya, jawaban 10.
Nah ini di preview itu ada bahwa jawaban benarnya adalah 10. Ini sebagai kunci. Nah untuk jenis soal password answer ini pencocokannya adalah huruf per huruf, angka per angka gitu ya. Jadi ini karena bukan soal calculation. Jadi ini kalau soal calculation, Bapak Ibu bisa memberi toleransi ya, sehingga mahasiswa itu bisa menjawab berdasarkan hasil perhitungannya dan berada pada toleransi atau tidak. Tapi kalau yang short answer itu berdasarkan match, kecocokan angka per angka, sehingga kalau jawabannya 10 ya ditulis 10. Kalau misalkan mahasiswa menjawab 10,5 atau 10,0 itu akan disalahkan. Jawabannya 10,0. Ini kalau kita sub ini pasti akan salah. Karena ini tidak cocok dengan kuncinya tadi yang tulisannya hanya 10. Atau kita tulis 10,0 juga salah. Yang benar adalah kata atau huruf per huruf itu harus cocok atau match dengan kuncinya, begitu Bapak Ibu. Sehingga mungkin untuk hitungan ini nanti kita milih jenisnya ya jenis calculation, tapi saya belum mencontohkan yang calculation. Oke, jadi kalau jawabannya berupa kata, Bapak Ibu bisa ada alternatif ini. Ya. Kalau kita set, ada settingan. Ini untuk soal yang sudah jadi bisa kita lihat, kita edit lagi. Jadi kalau soalnya itu jawabannya itu berupa kata, maka ini ada alternatif pilihan apakah case sensitif atau tidak. Defaultnya itu no case sensitive, no case is unimportant. Artinya case itu ada huruf besar, huruf kecil. Sehingga kalau misalkan kuncinya adalah Surabaya dengan maka jawaban itu baik ditulis Surabaya huruf besar semua atau Surabaya huruf kecil semua atau hanya S-nya saja yang besar, semua dibenarkan oleh sistem ini. Tapi kalau kita buat case sensitif, maka harus match ini huruf besar huruf kecilnya itu. Maka ini bisa kita pilih ketika memang jawabannya itu spesifik huruf besar kecilnya, tergantung dari jenis soal. Seperti itu Bapak Ibu. Shifting, akhiri dengan shifting. Contoh soal yang apa tadi? Soal short answer. Kita tambahkan saja contoh lagi, kita buat tentang soal ini. Short answer. Di sini oke. Buat soal Q02. Jateng adalah, nah ini kita bisa tulis, kita pilih saya kira kalau nama kota mungkin oke lah, huruf S-nya harus besar misalnya, maka ini harus case. Jawabannya adalah Semarang. Maka mahasiswa atau peserta harus menjawab ini. Jadi kalau ditulis huruf besar semua ini akan salah, ya karena kita set case match. Reserve. Atau grade-nya sorry belum di set, grade-nya harus di set 100 karena jawab benarnya adalah seperti ini.
Atau kalau memberi jawaban lain, misalkan harus huruf besar semua seperti ini, Semarang ini juga kita benarkan juga boleh kita beri ini. Atau kalau nulis Semarang kecil, mungkin nilainya dikurangi hanya 50% saja, mereka bisa saja. Kalau yang lain di luar ini 0 nilainya. Jadi ada alternatif jawaban dengan nilai yang berbeda. Oke, searching. Ya, sudah bisa dengan dijawab dengan ini. Dan seterusnya untuk menambah soal di bank soal ini sudah tersimpan di folder yang kita pakai, akan masuk ke sana. Demikian seterusnya Bapak Ibu bisa meng-create dan membuat soal sesuka hati sebanyaknya di bank soal sesuai dengan kebutuhan. Dan bank soal ini Bapak Ibu ini akan ya tersimpan atau melekat di mata kuliah ini. Dan ini tidak akan bisa dibaca oleh mahasiswa bank soal ini kalau tidak kita set atau kita tawarkan di kuis. Begitu Bapak Ibu. Demikian sementara untuk tutorial yang bank soal ini, sebelum kita lanjutkan ke ekspor dan impor. Terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.